وأصحابه ومواله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له حمد الحسن والثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas kesempatan karunia hidayah dan nikmat yang Allah berikan sampai detik ini kita masih bisa menjalankan aktivitas keseharian kita, terutama aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada keluarga beliau, yaitu istri-istri dan anak-anak beliau. Kemudian kepada para sahabat beliau yang senantiasa berjuang bersama beliau hingga agama Islam sampai pada kita saat sekarang ini. Kemudian juga salawat beriringkan salam kepada orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mengamalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya hari kiamat nanti. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu yang berkesempatan hadir di majlis ilmu di Masjid Al-Mukhlisin, Musalla Al-Mukhlisin, pada kesempatan malam hari ini. Kemudian kepada para jamaah, para pendengar secara live di Facebook Lengah yang mengaji, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama, topik yang akan kita bahas atau tema yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah tentang muhasabah jiwa. Tentang muhasabah jiwa. Bagaimana agar kita melihat dan memeriksa diri kita, amalan kita, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan perhatikanlah apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yaitu akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang kita lakukan.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan tentang ayat ini, bahwasanya ayat ini adalah usul fil muhasabah. Yang kita ketahui bahwasanya usul adalah akar, pokok di dalam pembahasan muhasabah. Di dalam pembahasan muhasabah. Karena apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mengaku bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadanya. Allah seru kita, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah ingatkan kita, bertakwalah kepada Allah. Kemudian Allah perintahkan kita agar setiap jiwa melihat apa yang dilakukannya untuk esok hari. Allah perintahkan kita agar memperhatikan apa yang akan kita lakukan untuk esok hari, untuk akhirat kita. Kemudian Allah ingatkan lagi, Allah perintahkan kita lagi untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian di ayat terakhir Allah nyatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala apa yang kita lakukan, tindak tanduk kita. Apa nan awak kerajuan, Allah Subhanahu wa taala tahu. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya memperhatikan apa yang akan kita perbuat untuk hari esok kita, yaitu akhirat, yang mana adalah kehidupan yang kekal, abadi, selama-lamanya. Kaum muslimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayul mu'min afdal?" Wahai Rasulullah, orang yang mukmin, orang yang beriman, bagaimanakah yang paling afdal, yang paling utama? Apakah orang yang mukmin banyak mengerjakan salat, banyak berpuasa? Terus bagaimana tolak ukur orang mukmin yang utama? Kemudian Rasulullah mengatakan, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang utama, yang afdal adalah orang mukmin yang mempunyai akhlak yang baik. Akhlak yang baik kepada Allah dan akhlak yang baik kepada manusia. Bukan hanya kepada manusia saja dia berbuat baik, tapi kepada Allah. Bagaimana berbuat baik kepada Allah? Kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ayul mu'min aqyas. Kemudian para sahabat ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kemudian orang mukmin bagaimana yang cerdas?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Orang yang mukmin, orang yang beriman, yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan mereka
yang paling baik dalam mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Ulaikal aqyas. Kemudian Rasulullah mengatakan, merekalah orang-orang yang cerdas. Ini barometer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Barometer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kecerdasan manusia adalah mereka yang sering mengingat kematian dan mereka yang paling siap, paling baik dalam mempersiapkan amalannya untuk hari kematian. Inilah barometer Rasulullah SAW. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang-orang yang menundukkan dirinya, menundukkan jiwanya dan beramal untuk hari setelah kematian. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan di sini orang cerdas adalah orang yang menundukkan jiwanya? Nanti kita akan masuk kepada pembahasan bagaimana jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita, mentakdirkan kita memiliki 3 sifat jiwa. Nanti kita akan masuk kepada pembahasan tersebut. Wal ajizu, sedangkan orang yang bodoh, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Jadi banyak angan-angan, kemudian mengikuti nafsunya tanpa ada amalan yang ia kerjakan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kematian merupakan perkara yang pasti, perkara yang akan dilalui oleh setiap manusia, bahkan oleh setiap yang bernyawa. Pasti dia akan melalui yang namanya kematian. Bahkan orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka juga meyakini bahwasanya adanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'amal ladzina kafaru an la yab'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka orang-orang kafir meyakini adanya kematian, tapi tidak meyakini adanya kebangkitan. Kemudian dalam surat At-Taghabun Allah katakan, surat Al-Mu'minun Allah katakan, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Ini kata orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW. Mereka meyakini kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup.
dan tidak ada hari kebangkitan. Artinya mereka orang-orang kafir meyakini bahwasannya adanya kematian, tapi tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ateis, orang-orang yang mengaku bahwasanya dia tidak percaya dengan adanya Tuhan, dengan adanya Sang Pencipta, mereka masih meyakini tentang adanya kematian. Tentu kita orang-orang yang beriman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini adanya Rabb, Sang Pencipta, yang meyakini adanya hari kebangkitan, yang meyakini adanya kematian, tentunya kita lebih mempersiapkan lagi untuk kehidupan kita yang kekal dan abadi, yaitu di akhirat kelak. Akan tetapi kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kenyataannya kebanyakan dari kita lalai terhadap hal ini. Kita meyakini bahwasanya adanya kematian, tapi kita tidak pernah mempersiapkan untuk kehidupan kita setelah mati. Mari kita renungkan perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau berkata, "Ma ra'aitu yakinan asbahu bisyak min yakinin nas bil maut thumma la yasta'iduna lahu." Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang wara', yang tawadu', yang memiliki keutamaan, merupakan cucu dari Umar bin Ibn al-Khattab. Nasab beliau sampai kepada Khalifah Umar Ibn al-Khattab. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu yakinan asbahu bisyak." Aku tidak melihat sesuatu yang meyakinkan tetapi seakan-akan diragukan. Min yakinin nas, seperti keyakinan manusia, bil maut, terhadap kematian. Thumma la yasta'iduna lahu, karena mereka tidak mempersiapkannya. Ini perkataan Umar bin Abdul Aziz. Ini di zaman beliau, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita ketahui zaman itu ya, semakin jadul, semakin lama ya, sebelum zaman kita ini, maka zaman itu zaman yang lebih dekat dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman itu lebih baik daripada zaman kita saat sekarang ini. Nah, bahkan pada zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan hal yang demikian dikarenakan beliau melihat bahwasannya umat tidak lagi mempersiapkan untuk kehidupannya di akhirat nanti. Apalagi di zaman kita saat sekarang ini, Bapak Ibu. Bertambah banyak orang yang lalai, tidak peduli lagi dengan kehidupannya setelah kematian. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita. Allah berikan kita peringatan. Di antara peringatan Allah Subhanahu wa taala adalah ditumbuhkannya di kepala kita, di rambut kita, uban.
Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita peringatan, Allah tumbuhkan uban. Allah jadikan kulit kita semakin lama semakin lemah, semakin keriput. Allah jadikan tenaga kita menjadi lemah. Allah jadikan gigi kita yang sebelumnya kuat dapat menggigit sesuatu yang keras. Namun Allah takdirkan semakin lama kita hidup, maka diri kita semakin lemah. Ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah masih berikan kita peringatan, kalau seandainya kita semakin lama semakin muda, bahkan tidak berubah sesuatu yang ada pada diri kita, tidak tumbuh uban, kulit tidak menjadi keriput, maka kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kita kepada kematian, bahwasanya kita dekat dengan itu. Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan, kata Allah. Kemudian di dalam firman lain Allah katakan, wa ja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian peringatan. Dijelaskan oleh para ulama apa peringatan itu? Tadi yang kita sebutkan, rambut yang sudah mulai memutih, kulit yang sudah mulai keriput, gigi yang sebelumnya kuat sudah ompong. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita ketika sudah tumbuh uban, sudah memutih rambut kita, kemudian ingin kita cat, kita semir. Rasulullah larang untuk menyemirnya dengan warna hitam. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Kenapa Rasulullah SAW melarang kita menyemir rambut dengan warna hitam? Ya, boleh bagi kita untuk menyemir rambut ketika rambut sudah berwarna putih. Tapi selain warna hitam, apa kata Rasulullah? Ghayyiru hadza bi syai', semirlah rambut dan jenggot Anda. Wajtanibus sauda, dan hindari warna hitam. Ya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menyemir rambut dengan warna hitam? Karena kalau kita menyemir rambut dengan warna hitam, kita akan merasa bahwasanya diri kita ini masih muda, masih gagah, masih kuat. Padahal kenyataannya kita sudah dekat dengan kematian. Bagaimanapun seseorang berusaha untuk menjadikan dirinya untuk awet muda, berusahalah ia untuk ke tempat-tempat operasi wajah, ya, berusaha untuk menjadikan dirinya untuk awet muda. Maka bagaimanapun cara seseorang, maka ketahuilah dia
tetap dekat dengan kematian. Makanya kita tidak boleh sombong akan kekuatan diri kita, atas kegantengan, kecantikan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena semua kita akan mencicipi yang namanya kematian. Dan sekarang kita Bapak Ibu dalam antrian. Kita ini sedang mengantri untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak tahu apakah antrian kita berada di depan, di tengah atau di belakang. Yang penting bagi kita adalah mempersiapkannya. Dan kita ingat juga bahwasanya kematian tidak hanya bagi yang sudah tua saja, tapi dalam usia muda betapa banyak orang yang meninggal dunia. Bahkan tadi pagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dihubungi oleh salah seorang guru kami, bahwasanya hari ini anaknya atau istrinya melahirkan. Jelang berapa waktu anaknya meninggal dunia. Bayangkan, tidak ada yang tahu tentang kematian. Itu rahasia Allah. Tua, muda, balita, remaja, yang namanya kematian, jika sudah pada jadwalnya, maka dia akan tetap mendatangi jiwa tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita renungi perkataan Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, murid dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyamun. Wahai anak Adam, engkau adalah hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Engkau adalah hari-hari, apabila satu hari berlalu, maka sebagian darimu juga berlalu. Wa yushika idza dhahaba ba'duka ayadhhabu kulluka. Dan dikhawatirkan jika telah pergi sebagian darimu, maka akan hilang seluruh darimu. Kita ini adalah hari-hari. Setiap hari berlalu, jatah umur kita juga hilang, habis. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib juga berkata, inna dunya qad tarhalat mudbiratan wa innal akhirata qad turhilat muqbilatan wa likulli minhuma banun wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawm amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Khalifah sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata,
Sesungguhnya dunia telah beralih ke belakang dan akhirat telah beralih ke hadapan. Artinya semakin dekat. Pada tiap-tiap keduanya terdapat anak-anaknya, pengikutnya. Maka jadilah pengikut akhirat dan jangan jadi pengikut dunia. Sesungguhnya hari ini adalah untuk beramal dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hari penghisaban dan tidak ada amal. Di dunia tempatnya kita beramal, dan di akhirat nanti tempatnya kita dihisab, dihitung amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mempunyai angan-angan saat sekarang ini, kita memiliki cita-cita ingin menjaga salat 5 waktu kita, kita ingin bercita-cita agar kita bisa menghafalkan Al-Quran. Kemudian saat ini kita bercita-cita agar kita bisa istiqamah dalam salat malam kita. Selama kita masih di dunia, maka kerjakanlah, lakukanlah apa yang menjadi cita-cita kita, sebelum semua itu hanya sekedar angan-angan, karena tidak pernah kita lakukan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal, mereka itu menyesal. Baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang kafir, mereka menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 25, Allah katakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka orang-orang yang sudah meninggal berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Mereka menyesal. Orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, mereka menyesal kenapa di dunia mereka tidak beriman kepada Allah. Mengapa di dunia mereka tidak mengerjakan amal saleh? Kemudian juga orang yang beriman juga menyesal. Kenapa selama di dunia sedikit amalannya? Kenapa selama dunia dia tidak mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka semua menyesal. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita bagaimana orang yang sudah meninggal menyesal karena selama di dunia mereka melalaikan apa yang membuat dirinya bahagia di akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwasanya dunia ini adalah tempat yang semu. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan.
law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Jadi kehidupan yang kita jalani saat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah kehidupan yang semu. Karena kehidupan yang kekal berada di akhirat nanti. Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia adalah kehidupan di mana kita menanam amalan-amalan kita, yang mana akan kita panen nanti di akhirat. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang umur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, wa aqalluhum ma yajuzu dzalik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur umatku antara 60 sampai 70. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita bahwasanya umur umatnya itu hanya berkisar antara 60 sampai 60 dan sedikit yang melebihi itu. Kita perhatikan ya, yang meninggal pada saat sekarang ini paling banyak itu umuran berapa, Bapak Ibu? Ya, di bawah 60, di bawah 70. Ya, sedikit yang kita dapati yang melebihi itu. Kalau lebih itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita bonus, maka itu adalah kesempatan kita. Kesempatan untuk mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang kekal. Dan sebagaimana kami sampaikan tadi, ya, bahwasanya kematian tidaklah memandang umur. Ya, tidak memandang tuanya. Tapi yang muda, jika sudah Allah tetapkan, pada saat itulah Allah panggil, maka tidak ada yang bisa mengakhirkannya maupun memajukannya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak pernah sedikit pun diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun dimajukan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk bermuhasabah, menghitung amalan kita. Betapa banyak tadi kita sampaikan hadis-hadis, ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya bagi kita untuk bermuhasabah, menghitung-hitung amalan kita selama kita di dunia. Sudah masuk waktu azan? Belum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kesuksesan sejati, kesuksesan dan kerugian yang sebenarnya. Kalau di awak sukses itu banyak pitih, ya bu, tepat? Banyak membangun rumah, ya, anak sarjana sadonyo, bapangke, nah itu sudah sukses. Ya, itu sukses di dunia. Kalau rugi itu menggaleh, ndak balabo, malah bangkrut. Itu yang rugi. Itu menurut pandangan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gambaran bahwasannya kesuksesan dan kerugian yang sesungguhnya adalah di dalam surat Az-Zumar. Allah katakan dalam ayat 15, Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Kerugian sesungguhnya itu apa? Kerugian ketika kita tidak mendapat keselamatan di akhirat. Dan kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kita mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Percuma seorang yang sukses di dunia memiliki harta yang melimpah, memiliki rumah yang banyak, mobil yang mewah, pangkat jabatan, tapi ia tidak sukses di akhiratnya. Mari kita lihat kepada pemakaman-pemakaman, kuburan. Siapa yang di dalamnya? Orang-orang yang bapangke lai, orang-orang yang bapitih lai, orang miskin, orang kayu, ado-sadonya. Tapi lihat apa yang dia bawa. Tidak ada satupun harta, jabatan yang dia bawa ke liang lahatnya. Hanya bermodalan kain kafan. Tidak ada ajudan-ajudan yang mengikutinya, menemaninya. Tidak ada keluarga yang menemaninya. Kemana itu semua? Yang menemaninya adalah amalannya. Amalannya selama di dunia. Maka itulah yang akan menemaninya di liang lahatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan beberapa perkataan orang-orang soleh tentang muhasabah. Di antaranya adalah perkataan Imam Ahmad dari Wahab rahimahullah. Beliau berkata, maktubun fi hikmati ali Daud haqqun 'alal 'aqil an la yaghfala an arba'i sa'atin. Telah tertulis dalam hikmah-hikmah keluarga Daud bahwa wajib bagi seseorang yang berakal
agar tidak terlalaikan dengan 4 waktu. Artinya dia tidak boleh melalaikan 4 waktu ini. Ia sengaja mengisi 4 waktu ini dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Apa 4 waktu itu? Yang pertama adalah waktu bermunajat dengan Allah. Sisakan waktu kita untuk bermunajat kepada Allah. Kita berdua dengan Allah. Ini waktu yang harus kita sisihkan. Waktu di mana kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat terhadap permasalahan yang kita hadapi. Kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah waktu bermuhasabah. Waktu bermuhasabah, mengingat perbuatan kita yang sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, waktu berkumpul dengan teman baik. Waktu berkumpul dengan teman-teman baik. Dianjurkan bagi kita untuk menyisakan waktu kita untuk berkumpul dengan orang-orang baik. Kemudian yang keempat adalah waktu bersenang-senang dengan cara yang halal. Bersama keluarga kita, istri. Inilah 4 waktu yang tidak boleh kita lalaikan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bermuhasabah, mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan. Apakah hari ini kita ada menggunjing seseorang? Apakah hari ini kita ada menggibahi seseorang? Ingat firman Allah Subhanahu wa taala tentang dosa ghibah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala seru orang-orang yang beriman. Ya, kalau orang-orang kafir tidak ada syariat baginya. Artinya dia tidak dibebankan syariat. Allah seru orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing, yang menggibah sebagian yang lain. Adakah di antara engkau yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Allah tanya kita, kalau kita mau menggibahi seseorang, menggunjing seseorang, mau tak kita memakan bangkai orang yang kita gibahi tadi dalam keadaan sudah mati? Niyo nak wak bu? Kadang lawak saya, ya, yang alam jadi bangkai mungkin
labu suat malih jo makannya, padahal halal itu, ya, boleh kita makan. Apalagi daging manusia yang sudah mati, tentu lebih menjijikkan sekali. Ya, kita akhiri untuk ayat ini. Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Kalau kita ingin bergunjing, bergibah, maka kita ingat ayat ini, kita introspeksi diri kita, kita bermuhasabah agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan akhirat kita. Wallahu alam. Karena waktu Isya sudah masuk, mungkin kita lanjutkan setelah Isya. Abang Amir, ayat. Kita lanjutkan setelah Isya. Ada poin yang akan kita sampaikan nanti, bagaimana cara bermuhasabah, kemudian tujuan muhasabah dan faedah muhasabah, kemudian bagaimana agar semangat bermuhasabah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.